Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, mari kita awali aktivitas pagi ini dengan kita mendapatkan renungan rohani ya. Dan tentunya dalam acara Fajar Hidayah kita akan bahas tema yang insya Allah akan menguatkan keimanan kita. Di kesempatan pagi hari ini tema yang akan disampaikan terkait dengan karakter hamba terpilih yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ustadz Profesor Dr. Amir Husni SPI MP. Beliau sudah hadir melalui aplikasi meeting online. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Ustadz. Amin, amin ya. Saat ini sedang tidak di Yogyakarta ya? Ya, ini ada tugas di Tegal ini. Oh ya. Tegal bagian gunung tapi. Oh, Tegal di gunung ya Ustadz ya? Cukup dingin. Oh, Alhamdulillah, sejuk ya Ustadz ya? Ya. Di balik kesibukannya Alhamdulillah masih berkenan memberikan waktunya bersama kita Ustadz dalam acara Fajar Hidayah yang tentunya tema yang akan disampaikan yaitu terkait dengan karakter hamba terpilih ya. Dan tentunya untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, kesempatan pagi hari ini kami juga memberikan waktunya untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan bisa menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Sebelum kita bacakan pertanyaan dari para pemirsa, kita dengarkan lebih dahulu nasihat dari Ustadz Profesor Dr. Amir Husni SPI MP. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat sekalian, para pemirsa TV, pendengar radio yang berbahagia, rahmatullah, syukur kepada Ustaz Allah bahwa pada pagi hari ini ya, sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan ya. Termasuk pada pagi hari ini kita telah dibangunkan lagi dari mati kita sementara ya. Maka orang yang menyadari bahwa umur adalah nikmat ya, kesempatan hidup adalah nikmat, maka sikap terbaik adalah bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Sahabat sekalian, tema pada pagi hari ini adalah karakter hamba-hamba yang terpilih. Ya. Yang dimaksud terpilih di sini adalah hamba-hamba yang dicintai Allah, gitu ya. Dalam ayat dikatakan sebagai ibadur rahman, ya. Hamba-hamba yang hambanya Allah yang Maha Penyayang. Ya. Di sini kenapa dikatakan terpilih? Karena tidak semua orang. Ya. Kalau Allah prinsipnya secara umum kan mengasihi, ya, mencintai hambanya. Semua hambanya dikasihi Allah. Ya. Allah sebagai Ar-Rahman memberikan kasih sayangnya pada semua makhluk. Ya. Tetapi kasih sayang tersebut ada yang spesial. Ya. Jadi ibaratnya kalau dalam satu keluarga gitu ya, mungkin ada anak ya, semua anaknya dicintai, tetapi ada juga anak yang mungkin spesial. Ya. Nah, bagaimana agar kita termasuk hamba Allah yang spesial itu? Ya, maka
tentunya kita berupaya untuk memiliki karakternya. Karakter hamba yang terpilih ini kita lihat di dalam Al-Quran, ya. Mulai dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 63 sampai dengan 74, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsunal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahwa hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, ibadur Rahman, ya, itu eh, yamsunal ardi hauna. Ya. Kalau dia berjalan di muka bumi, itu dia tidak sombong. Ya. Jadi karakter pertama bahwa hamba terpilih, ya, hamba yang spesial, hamba yang dicintai Allah tadi, itu pertama adalah dia tidak sombong. Karena apa? Eh, Sombong merupakan pakaian Allah. Ya. Siapa yang memakainya maka dia akan hancur. Dalam hadis juga disebutkan bahwa layat jannata, ya, mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya ada sombong, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar biji sawi. Maka hamba-hamba terpilih tentunya eh, dirinya di muka bumi ini dalam hidupnya dia menjauhi dari sifat sombong. Ya. Kalau berjalan di muka bumi, dalam tafsir disebutkan bukan berarti orang jalannya itu seperti orang sakit, ya. Tapi jalannya memang tidak menunjukkan tadi kesombongan, ya. Jalannya diada-adakan ataupun ya bergaya supaya menunjukkan bahwa dia orang hebat dan sebagainya. Maka ini karakter utama adalah hamba tersebut, dia adalah orang yang tidak sombong. Kemudian yang kedua, wa idza khatabal mujahiluna qalu salam. Apabila orang-orang jahil, ya, menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata salam. Ya. Jadi orang jahil itu kan orang yang biasanya usil ataupun memang ya dia berusaha untuk mengganggu. Ya. Nah, bahkan Rasulullah pun ya, pernah disampaikan oleh orang-orang eh, kafir, ya, dikatakan orang gila dan sebagainya. Maka hamba terpilih ini kalau menghadapi orang-orang jahil, ya, itu bukan langsung kemudian membalas dengan keburukan, ya, dengan cacian, hinaan dan sebagainya, tapi justru sebaliknya didoakan, ya. Mudah-mudahan dia mendapat petunjuk, mudah-mudahan dia kembali pada kebenaran. Ya. Kita bisa memiliki sifat seperti ini tentunya kalau betul-betul dilandasi karena Allah. Ya. Kita mengucapkan, kita berbuat, atau kita membalas seseorang, ya. Apakah ini dalam rangka, ya, untuk mendapatkan hal terbaik di sisi Allah, ataukah karena emosional kita, ya. Nah ini hamba yang terpilih itu, ya, kalau ada orang yang jahil, ya, itu mencaci maki, ya, maka dia eh, mengucapkan membalasnya dengan kata-kata yang selamat. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyamah. Orang yang terpilih tadi, ya, pada malam harinya, ya, menghabiskan malam harinya untuk apa? Sujada wa qiyamah. Untuk sujud dan beribadah kepada Allah. Alias apa? Bahwa orang yang terpilih, orang hamba Allah spesial tadi, ya,
hamba yang dicintai Allah tadi, ya, malam harinya dia tidak habis untuk tidur, ya, atau juga untuk begadang, ya, begadang. Menggunakan malamnya, sebagian malamnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Maka dalam Adz-Dzariyat juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang yang bertakwa itu, ya, pada waktu hidupnya dia tidak pernah melewatkan malamnya, ya, tanpa ibadah kepada Allah. Uh, Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Asa yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam maka bertahajudlah sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan. Maka Tuhanmu akan menempatkan kamu di tempat yang mulia. Kayak ini hamba zat yang mulia, hamba yang dicintai yang maha mulia tadi, ya. Maka malam harinya dia senantiasa, ya, menggunakan malamnya untuk beribadah kepada Allah. Itu yang karakter yang ketiga. Ya. Kemudian berikutnya, ya, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghurama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Karena sungguhnya azab itu membuat kebinaan yang kekal. Hamba yang terpilih tadi menyadari betul bahwa di akhirat nanti itu ada pembalasan, yaitu yang namanya neraka, ya. Di mana neraka yang demikian dahsyatnya, maka si hamba ini menyadari betul bahwa karena begitu dahsyatnya siksa neraka, berupaya termasuk berdoa kepada Allah, ya Allah, betul-betul jauhkanlah dari azab jahanam itu. Maka dalam doanya pun, ya, setiap hari, ya, kan mungkin setiap habis sholat, ya, doa dalam surat Al-Baqarah ayat 201 itu, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan terhindar dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ini kalau, ya, tadi malam harinya bersujud kepada Allah, ya, kemudian di akhir malam pun, ya, wabil ashari hum yastaghfirun, ya, di akhir malam banyak mohon ampun pada Allah, di antaranya supaya terhindar dari azab yang pedih itu. Kemudian karakter berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hamba yang terpilih ini, ya, apabila dia menafkahkan hartanya, ya, anfaqu, ya, yunfiku, ya, lam yusrifu, ya. Dia tidak berlebihan, ya. Walam yakturu, dan juga tidak pikir. Wa kana baina dzalika qawama. Dan di antara kedua-duanya, ya. Jadi dalam apa surat Al-Dzariyat juga disebutkan bahwa wa fi amwalihim haqqul lisa'il wa mahrum, ya. Bahwa pada orang yang bertakwa itu hartanya ada hak untuk orang yang minta atau yang tidak meminta, ya. Maka dia, hamba terpilih ini juga senantiasa menafkahkan hartanya secara wajar.
yunfikuna fis sarra wa dharra. Ya. Juga menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Ini orang yang terpilih adalah dia senantiasa menafkahkan hartanya, tapi dia tidak eh, berlebihan, ya, ekstrim. Ya. Wa kana baina dzalika qawama. Di antara keduanya secara wajar. Kemudian sifat berikutnya, karakter berikutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Hamba yang terpilih tentunya tidak mensekutukan Allah. Ya. Layat una ma'allah ilahan akhara walayak turu, dan juga tidak membunuh, ya, kecuali dengan alasan yang benar. Jadi hamba Allah yang terpilih tadi tentunya dia bebas dari kesyirikan, ya, tidak mensekutukan Allah, ya. Kemudian tidak membunuh, ya, di mana pembunuh tersebut tidak sesuai, ya, atau tidak dibenarkan, ya. Tidak membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Kan membunuh itu kan kalau tidak dengan alasan yang dibenarkan tentunya itu adalah dosa yang besar. Kemudian wala yaznun, ya. Dan juga dia tidak berzina. Maka orang yang terpilih tentunya adalah, ya, menghindari, menjauhi perbuatan zina, karena perbuatan zina adalah termasuk dosa besar. Maka Rasulullah juga ingatkan wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Kemudian sifat tambah berikutnya adalah eh, walladzina yashhaduna zur wa idza marru billagwi marru kiram. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Jadi orang yang terpilih, ya, tentunya menghindari dusta, ya, termasuk saksi palsu, ya. Karena sifat dusta itu adalah sifat-sifatnya salah satu sifat orang munafik, ya. Di mana orang munafik itu disebutkan innal munafikina fitarkil asfalinan. Maka hamba-hamba terpilih tadi tentunya dia menjauhi, ya, dari perbuatan dusta. Menghindari kalau dia menjadi saksi, tentunya menjadi saksi yang sesungguhnya, bukan saksi palsu, ya. Kemudian wa idza marru billahi marru kiram. Dan bila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan yang tidak berfaedah, mereka selalu menjaga kehormatannya. Melihat apa kalau ada ketemu orang jahil, ya, dia membalas dengan keselamatan, ya. Kalau dia ketemu orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, ya, maka dia tetap menjaga kehormatannya. Maka dalam surat Al-Mu'minun juga disebutkan bahwa orang yang mukmin itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Orang-orang yang menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maka ini orang yang hamba terpilih, dia mengerjakan kalau bertemu orang-orang yang lago tadi, ya, dia menghindari dengan menjaga kehormatan dirinya. Kemudian karakter berikutnya, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat kami,
mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Ya. Jadi hamba terpilih ini kalau dia mendengar Al-Quran, ya, membaca ayat Al-Quran, diperingatkan ya, Al-Quran, ya, diperingatkan firman Allah, ya, eh, dia akan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Tidak seperti orang yang eh, tuli dan buta, alias apa? Seperti tidak pernah mendengar, seperti tidak pernah melihat. Hamba-hamba terpilih ini, ya, dia eh, kalau mendengarkan ayat Allah, melihat ayat Allah, ya, dia gunakan untuk lebih dekat kepada Allah. Kemudian sifat berikutnya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa. Orang yang hamba terpilih ini berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik dan juga bagaimana menghasilkan generasi-generasi keluarganya yang menjadi penyejuk hati kami. Nah itu ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salam. Mereka itulah yang akan dapatkan balasan yang tinggi, yakni surga. Maka jadi karakter-karakter hamba terpilih, hamba-hamba spesial, hamba yang dicintai Allah, itu dari dalam surat Al-Furqan, mulai dari ayat 63 sampai ayat 74. Nah, kalau itu bisa kita lazimi, kita miliki, itulah dikatakan hamba yang spesial, hamba yang terpilih, ya. Dan tentunya karena pilihan Allah, Allah sudah siapkan, yaitu surga Firdaus. Demikian mudah-mudahan kita semua dapat melazimi karakter-karakter tersebut, sehingga betul-betul apa yang kita idam-idamkan, kita ingin mendapatkan tempat di sisi Allah yang terbaik, maka berupaya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Sudah disampaikan terkait dengan karakter hamba terpilih ya. Ada kurang lebih 10 karakter yang tentunya bisa kita aplikasikan dalam diri kita, dan harapannya nanti kita menjadi hamba yang istimewa. Terima kasih Ustadz untuk nasihatnya, dan kita akan rehat terlebih dahulu. Serta untuk saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya masih kami persilahkan bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000, atau nanti bisa bertanya secara langsung melalui line telepon di 0271 679 3000. Fajar Hidayah akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Fajar Hidayah. Untuk Anda yang ingin bertanya masih kami berikan kesempatan, silahkan bisa di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Profesor Dr. Amir Husni SPI MP. Baik Ustadz, kita berikan kesempatan pertama ya untuk penanya yang ada di line telepon. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dengan siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Hadi di Palembang. Hai, Pak Hadi, pertanyaannya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hadi. Gini Mas Tan, saya mau tanya masalah HSN, yaitu Hari Santri Nasional. Nah ini di MTA kok dingin-dingin saja Pak Ustadz.
Apa ini memang tidak ada tuntunannya atau memang mubah saja Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, terkait dengan Hari Santri Nasional, apakah ada tuntunannya atau seperti apa ini Ustaz? Ya, ini kan Hari Santri Nasional itu kan ditetapkan oleh pemerintah ya, ditetapkan pemerintah. Tentunya di situ kan ada sejarahnya gitu ya. Sejarah kenapa ditetapkan Hari Santri Nasional. Kalau mungkin Mbak Ati baca sejarahnya di sana, diantaranya kan itu adalah bagaimana perjuangan termasuk terbentuknya Indonesia itu tidak terlepas dari di Indonesia banyak sekali santri gitu ya. Maka karena di antara sumbangsih dari pesantren yang sedemikian rupa besarnya, termasuk sampai sekarang pun ya, bagaimana untuk melahirkan generasi-generasi penerus ya, generasi-generasi yang mengisi bangsa ini ya. Nah, itu banyak juga dilahirkan dari pesantren-pesantren ya. Maka ini kan seperti halnya kalau Indonesia itu kan merdeka 17 Agustus gitu ya, 11 Agustus itu sebagai hari lahir bangsa Indonesia ya. Nah, ini juga hari santri ini dicanangkan oleh pemerintah ya, sedangkan pemerintah ya. Sehingga karena disitulah tujuannya mulia, bagaimana peran santri dan sebagainya. Maka ini kan menjadi salah satu sarana ya untuk bagaimana mengevaluasi ya, kemudian juga membuat program-program santri ya. Sehingga dengan momentum dicanangkannya Hari Santri Nasional itu semua pihak yang terlibat di situ, para pengasuh pondok pesantren, kemudian juga yang terlibat dalam pesantren itu adalah selalu mengevaluasi ya. Kemudian juga bagaimana mengantisipasi ke depan dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini jangan kemudian disamakan dengan hari ulang tahun gitu ya, hari ulang tahun ya. Jadi ini kan momentum untuk introspeksi diri. Termasuk kita pun tentunya kan dengan kalau kita katakanlah lahir tanggal sekian gitu ya, kemudian ini berarti dengan datangnya tanggal ini berarti umur saya juga jatahnya berkurang 1 tahun. Nah, itu sebagai sarana introspeksi di situ. Maka ini kalau kemarin di MTA kan salah satu ada talk show gitu ya, di MTA TV kan diadakan salah satu acara dalam rangka Hari Santri Nasional itu. Nah di situ adalah jadi sekali lagi apakah memperingati mengenang seperti itu tidak diperbolehkan. Tentunya sekali lagi tujuan dicanangkannya Hari Santri adalah untuk mengenang bagaimana jasa dari pesantren, dan tentunya adalah bagaimana pesantren itu tetap selalu berkontribusi untuk memajukan anak bangsa, dan juga terutama adalah bagaimana akhlaknya ke depan di situ. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bisa dipahami Pak Adi. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya, semoga bisa dipahami untuk para pemirsa. Masih di line telepon, kita berikan kesempatan untuk penelpon kedua. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dari Ibu Musrika, Bengkulu Utara. Baik, Ibu Musrika, pertanyaannya silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya bertanya satu pertanyaan. Ya, apa yang ku lakukan? Ya. Ini gini, Pak. Apabila kita berdoa agar dikabulkan doa kita,
dengan membaca sebelumnya dengan membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Baru kita menyampaikan permohonan kepada Allah. Apakah ada tuntunannya atau tidak? Mohon pencerahannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan doa yang diawali dengan istighfar, Ustaz, apakah ada tuntunannya? Ya, jadi dalam berdoa itu kan sebetulnya ada adabnya ya, ada sopan santunnya istilahnya gitu ya. Di antara sopan santunnya ya, kalau menyebutkan misalnya sifat-sifat Allah ya, kita memuji kepada Allah ya. Di antara Asmaul Husna itu ya, kalau kita gunakan salah satu atau beberapanya untuk menyanjung Allah, memuji Allah ya, itu jadi salah satu sopan santun ya. Ibaratnya kalau kita meminta kepada ya, sebagai anak meminta kepada orang tua gitu ya, kalau orang tuanya itu dipijiti dulu ya, kemudian ya dengan baik gitu ya, maka kalau begitu minta kan insya Allah akan orang tua akan dengan senang hati memberikan gitu ya. Nah ini bagaimana dengan istighfar gitu ya, kita mohon ampun berdoa kepada Allah dimulai dengan istighfar ya. Ini kan dalam Al-Quran itu kan juga disebutkan di antara doa ya, bersejarah Nabi Adam ya, pada waktu diturunkan ke dunia ya, dipisahkan ya, kemudian Rabbana dzalamna anfusana ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin ya. Jadi mengakui kedosanya, Rabbana dzalamna, ya Tuhan kami juga kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri ya. Wa illam taghfir lana, maka ampunilah aku, wa tarhamna, dan ya, berilah kasih sayang kepada aku, karena kalau tidak maka aku termasuk orang-orang yang rugi ya. Jadi di situ istilahnya sebagai bentuk nyelondoh gitu ya, mengakui ya. Jadi ya dimulai dengan istighfar, ya boleh-boleh saja. Jadi sebelum memohon permohonan kita, termasuk istighfar sendiri sebenarnya juga doa kan, doa mohon ampun kepada Allah. Nah, tentunya istighfar di sini adalah dilandasi betul bahwa kita itu banyak salah, banyak dosa. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala dosa. Kita mengakui di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Nah, kemudian setelah itu memohon kepada Allah, permintaan kita, doa kita, ya tentunya itu diperbolehkan. Maka tadi di antara dalam Al-Quran tadi, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin ya. Sehingga ini kalau mau tadi berdoa, mau istighfar dulu sebagai pengakuan pada Allah, dan kita mohon pada Allah, insya Allah juga diperbolehkan. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp ya, sudah ada beberapa penanya. Yang pertama dari Bapak Haryanto di Pacitan. Ustadz, kalau kita takut akan datangnya kematian, apakah itu tanda kurangnya keimanan dalam hati kita, Ustadz? Mohon pencerahannya. Iya. Orang yang beriman ya, orang yang beriman tentu diantaranya adalah banyak mengingat mati gitu ya. Dan mengingat mati tentunya adalah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu ya. Maka dalam hal ini ya, takut kematian tapi tidak persiapan, nah itu tentunya tidak benar ya. Maka ini tentunya sikap yang baik adalah mengingat akan kematian, kemudian mempersiapkannya. Mati itu tidak boleh ditakuti, tapi jangan berani mati ya. Jangan berani mati, tapi jangan takut mati. Berani mati apa? Berarti mati nggak apa-apa gitu ya, sehingga melakukan bunuh diri ya, itu tidak boleh. Tapi juga jangan takut mati.
Karena bagaimanapun kalau kita hidup, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap yang bernyawa itu yang hidup itu pasti mati. Ya. Maka bagaimana sikap kita? Bukti kita itu takut akan menghadapi kematian tentunya adalah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka Allah juga ingatkan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka di sini sikap terbaik adalah bagaimana kita senantiasa hidup ini dalam ridha Allah, kemudian tidak mengakhiri kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah tadi. Maka jangan sampai kita takut mati tapi tidak juga mempersiapkan. Maka orang yang beriman itu adalah senantiasa ingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi itu. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, penanya berikutnya Ustadz dari Kebumen. Ustadz, apakah ihsan dan muhsin itu memiliki arti yang sama? Ya, ihsan dan muhsin. Mukhlis Ustadz mana? Mukhlis, ya. Ya. Mukhlis dan ihsan, ya. Jadi dari katanya itu orang mukhlis itu kan orang yang ikhlas, ya. Orang yang ikhlas dikatakan sebagai mukhlis, ya. Dia orang yang senantiasa melakukan perbuatan secara ikhlas dikatakan sebagai mukhlis, ya. Nah, sedang ihsan itu kan dikatakan al-ihsanu anta ta'budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi ingatlah kalau engkau tidak bisa melihatnya tapi merasa bahwa engkau dilihatnya. Jadi kita dalam beribadah itu betul-betul, ya, karena didasari, ya, merasa ditatap Allah, merasa dibersama Allah, merasa diketahui Allah. Ya. Jadi dalam segala perbuatan hanya ditunjukkan, diarahkan pada Allah. Maka di sini orang yang ihsan, ya, yang ihsan, dia ibadahnya selalu ditunjukkan, ditujukan, ya, diniatkan karena Allah, ya. Dia bersikap ikhlas, ya, sehingga dia jadi orang mukhlis. Maka di antara mukhlis dan ihsan sesungguhnya ya tidak bisa terpisahkan. Orang yang mukhlis tentunya dia ditandai dengan karena ibadahnya hanya karena Allah. Ya. Oh, yang namanya ikhlas itu kan dimulai dari niat yang murni, ya. Billah. Yang dituju hanya ridha Allah. Ya. Hingga dalam mengawali segala sesuatu diniatkan kepada Allah. Karena merasa bahwa Allah selalu bersamanya, Allah menatapnya, Allah melihatnya. Seolah-olah dia selalu merasa dibersamai Allah di situ. Maka di sini kalau dari segi definisi berbeda, tetapi dua-duanya saling terkait. Ya. Orang yang mukhlis tentunya dia akan dalam berbuatnya dia ihsan. Maka orang yang selalu ihsan maka dia akan mukhlis di situ. Ya. Demikian, mudah-mudahan jadi paham. Okay. Baik, penanya berikutnya Ustaz dari Ibu Ari di Kartosuro. Saya sudah mengaji selama 25 tahun. Sholat wajib dan sunnah saya jalankan dengan baik dan puasa sunnah juga, Ustaz. Tetapi 10 tahun ke depan saya kecelakaan dengan kaki saya yang kiri tidak bisa ditekuk. Kalau sujud pakai kursi, apakah ibadah saya ini diterima Allah dan dosa-dosa saya diampuni oleh Allah, Ustaz? Iya, ini ngaji sudah lama gitu ya, kemudian kebetulan mendapatkan musibah gitu ya, mendapatkan musibah. Ya. Nah, apakah diampuni oleh Allah dosa-dosanya gitu ya, diterima obatnya? Maka ini yang namanya orang beriman itu kan akan selalu diuji, ya. Idza asobatu sarra'u syakara wa idza asobatu dharra'u sabara, ya. Yang namanya orang beriman itu akan selalu diuji, ya.
dalam surat Al-Qasas kan juga disebutkan bahwa am hasibtum antal jannata ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Kalau kamu dikatakan dibiarkan saja mengatakan beriman sebelum kamu diuji. Maka ini kebetulan Ibu mungkin ini ya diuji oleh Allah, sakit ya kakinya gitu ya. Nah ini tentunya orang yang beriman tentunya akan sabar di situ. Sakit sekecil apapun bagi orang beriman itu akan menjadi kafaroh ya. Nah, dengan sakit yang kita terima, kemudian kita tetap bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, selalu sabar tadi bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan semangat bahwa mumpung masih juga diberi walaupun sakit ya, kalau ada yang hamba yang lain itu tidak diberi nikmat, maka orang yang bisa mensyukuri nikmat walaupun dalam keadaan sakit bisa juga bersyukur. Nah kalau kita bisa bersyukur, nah itu adalah menjadi kita akan sabar. Maka Ibu ya dengan ujian yang Allah berikan, ya, mudah-mudahan dari tetap sabar gitu ya, husnudzon kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu penebus dosa-dosa kita. Maka tetap optimis ya. Mudah-mudahan dengan itu adalah menjadi sarana taubat kita, membersihkan hati kita. Kalau itu betul-betul kita terima dengan ikhlas tadi ya, semuanya adalah yang terbaik dari Allah ya. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu baik bagi Allah. Tapi sebaliknya boleh jadi apa yang kita sukai tidak baik bagi kita ya. Maka mudah-mudahan ya, Ibu tetap semangat ya, berusaha semaksimalnya beribadah, dan itu insya Allah menjadi tadi sarana mengampuni dosa kita ya, sehingga kita menjadi hamba yang bersih ya, bersih dari dosa dengan taubat tadi. Demikian mudah-mudahan bisa dihafal. Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya dan semoga bisa dipahami untuk para pemirsa. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah berada di akhir perjumpaan, dan terima kasih atas nasihatnya di kesempatan pagi hari ini, dan jumpa lagi di pekan yang akan datang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.